Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, ketemu lagi di kelas sosiologi. Yuk kita belajar sosiologi, karena belajar sosiologi itu indah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ketimpangan sosial, atau biasa kita kenal dengan kesenjangan sosial. Materi ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial terkandung dalam KD 3.3, yaitu memahami faktor penyebab ketimpangan sosial dan pertautannya dengan perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Pada kesempatan kali ini pula kita akan mempelajari submateri ketimpangan sosial 3. Yang pertama, hakikat ketimpangan sosial. Yang kedua, faktor terjadinya ketimpangan sosial. Dan yang ketiga, bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Salah satu yang menjadi tantangan besar dalam globalisasi adalah adanya ketimpangan sosial. Coba perhatikan video berikut ini. Ini adalah kisah Dewi dan Putri, dua anak perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Putri lahir dengan berat badan di bawah normal. Ibu Dewi mampu untuk datang ke dokter secara teratur dan mendapatkan asupan gizi yang baik sehingga Dewi lahir normal dengan berat badan yang cukup. 2 tahun pertama, Putri tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan asupan gizi yang baik. Akibatnya, Putri tidak bisa menyusul tinggi badan Dewi dan malah semakin tertinggal. Dewi besar di rumah yang memiliki saluran air bersih dan toilet. Keluarga Putri tidak memiliki toilet. Karena buruknya sanitasi di lingkungan rumah, Putri sering terkena diare. Penyakit diare menyebabkan pertumbuhan Putri semakin terhambat, sedangkan Dewi terus tumbuh sehat dan tinggi. Kesenjangan antara Dewi dan Putri semakin dalam ketika mereka memasuki usia sekolah. Dewi dimasukkan ke dalam program pendidikan anak usia dini yang mendukung pertumbuhan kognitifnya. Sedangkan Putri tidak, dia hanya tinggal di rumah. Dewi sekolah hingga lulus SMA, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi. Putri juga sekolah hingga tamat SD. Namun, karena tingginya biaya untuk buku, seragam, dan transportasi, Putri tidak bisa melanjutkan sekolah. Ia terpaksa tinggal di rumah dan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah lulus sekolah, Dewi mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi. Putri yang hanya lulus SD harus puas dengan pekerjaan di sektor informal dengan penghasilan yang kecil dan tidak pasti dan perlindungan yang minim. Tanpa pekerjaan yang layak, Putri yang kini telah berkeluarga tidak mampu menyekolahkan anaknya atau membawanya ke fasilitas kesehatan ketika sakit. Karena itu, rantai kemiskinan dan ketimpangan terus menjerat dari generasi ke generasi. Tapi, kisah Putri tidak hanya dialami oleh 10% termiskin. Hampir 68 juta orang Indonesia yang termasuk 40% terbawah hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan. Sangat mudah bagi mereka untuk terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Gagal panen, kehilangan pekerjaan, atau sakit bisa menyebabkan mereka jatuh miskin. Tapi mari kita mundur sejenak. Bagaimana jika Ibu Putri bisa mendapatkan perawatan yang layak di saat hamil? Bagaimana jika Putri bisa mendapatkan imunisasi lengkap? Bagaimana jika rumah Putri memiliki air bersih dan sanitasi layak? Bagaimana jika Putri bisa sekolah dari TK hingga lulus SMA?
Bagaimana jika Putri bisa mengikuti pelatihan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak? Ini tidak hanya bermanfaat bagi Putri, tapi juga anak dan cucunya. Dan apabila anak lain seperti Putri juga mendapatkan peluang yang sama, mereka bisa bermanfaat untuk komunitas mereka. Dan pada akhirnya, mereka akan bermanfaat untuk Indonesia. Tapi ini semua dimulai dari memberikan Dewi dan Putri kesempatan yang sama. Oke, gimana videonya? Bagaimana pendapat kalian tentang video tersebut? Dicoba latihan menganalisis tentang ketimpangan sosial yang terjadi dalam video tersebut. Materi yang pertama, hakikat ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial, atau mungkin yang lebih umum kita kenal dengan kesenjangan sosial. Timpang atau senjang berasal dari kata tidak sama, berat sebelah. Sosial dikaitkan dengan masyarakat. Jadi, hakikat dari ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial adalah timpang, senjang atau ketidaksamaan anggota masyarakat dalam mengakses atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya tersebut ada yang bersifat primer dan ada yang bersifat sekunder. Yang primer misalnya pendidikan, kesehatan, peluang usaha. Sedangkan kalau yang sekunder dikaitkan dengan sarana saluran politik, pengembangan usaha, dan pemenuhan pengembangan karir. Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan masalah ketimpangan sosial. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah memberi amanat kepada pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Masyarakat tentunya berharap pemerintah lebih serius memikirkan kepentingan bangsa. Faktor penyebab ketimpangan sosial. Yuk sekarang kita pelajari bersama-sama. Faktor penyebab ketimpangan sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor alami, dan yang kedua, faktor non-alami. Faktor alami itu sendiri dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam atau dikenal dengan SDA. Dan yang kedua, letak dan kondisi geografis. Sedangkan faktor non-alami dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengaruh globalisasi. Yang kedua, kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Yang ketiga, faktor internal individu. Sedangkan yang keempat, yang terakhir, perbedaan kondisi demografis. Sekarang kita bahas secara singkat masing-masing dari faktor penyebab ketimpangan sosial. Yang pertama, dari faktor alami. Faktor sumber daya alam atau SDA. Perbedaan kondisi desa dan kota menunjukkan bahwa sumber daya di setiap daerah berbeda. Silahkan perhatikan gambar di samping berikut. Ada wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan. Menurut Safrizal, ketimpangan ekonomi antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi tiap-tiap wilayah. Perbedaan sumber daya alam menunjukkan suatu daerah bisa jadi
memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun, ada juga daerah lain yang hanya memiliki atau bahkan tidak memiliki sumber daya alam. Akibat perbedaan ini, tentu saja kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga berbeda. Otomatis, tidak heran terdapat wilayah yang maju dan wilayah yang kurang maju. Sumber daya alam mutlak diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia. Namun, keberadaan sumber daya alam tidak tersebar secara merata. Ada daerah yang mempunyai sumber daya alam potensial seperti tingkat kesuburan tanah yang tinggi, kandungan minyak bumi, batu bara, dan gas alam melimpah. Coba perhatikan gambar berikut. Pertanian, perikanan, tambang, dan hutan. Sumber daya alam memiliki hubungan erat dengan tingkat perekonomian suatu daerah. Jika masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, laju pertumbuhan ekonominya pun akan meningkat. Tapi sebaliknya, jika masyarakat sulit mengembangkan sumber daya alam di daerahnya, kondisi perekonomiannya pun tidak akan meningkat. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang terbarukan. Akan tetapi, keberadaan hutan sebagai penghasil kayu kini mulai mengalami kelangkaan. Sebagai contoh, hutan di Pulau Kalimantan menjadi salah satu daerah pemasok kayu untuk berbagai daerah di Indonesia. Meskipun demikian, pemanfaatan komoditas kayu di hutan perlu memperhatikan upaya pelestariannya. Penebangan hutan pun harus diimbangi dengan penanaman kembali atau kita kenal dengan reboisasi. Faktor alami yang kedua dari penyebab ketimpangan sosial, yaitu letak dan kondisi geografis. Letak geografis merupakan letak suatu negara atau wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Sedangkan keadaan geografis merupakan kondisi geografis yang terdapat pada suatu daerah, misalnya dataran tinggi atau dataran rendah. Gambar di samping terlihat Indonesia termasuk letak geografisnya sangat mumpuni. Sedangkan pada gambar yang satunya lagi terdapat daerah perkotaan dan juga daerah pedesaan yang diwakili dengan kondisi geografis yang berbeda antara dataran tinggi dan dataran rendah. Daerah perkotaan mengalami perkembangan baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Faktor letak dan kondisi geografis memiliki pengaruh besar dalam perkembangan daerah perkotaan. Kondisi geografis memiliki peranan besar dalam menciptakan kemajuan suatu daerah. Penduduk yang tinggal di daerah rendah pada umumnya lebih mudah membangun berbagai infrastruktur atau mengembangkan daerah tersebut sebagai lahan pertanian. Sementara daerah dataran tinggi terkendala pada bentang alam yang menanjak dan tidak merata. Akibatnya, perlu waktu dan proses panjang dalam melakukan pengembangannya. Seperti kalau di sekitar kita, Kaliwungu itu termasuk dataran rendah, sedangkan Boja itu termasuk dataran tinggi. Selanjutnya yang kita bahas adalah faktor non-alami dari penyebab ketimpangan sosial. Yang pertama yaitu pengaruh globalisasi. Globalisasi
memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, budaya, dan memperlancar hubungan antar manusia. Selain pertukaran informasi dan budaya, globalisasi juga menyebabkan suatu negara tidak bisa melepaskan diri dari negara lain, memunculkan yang namanya ketergantungan antar negara. Pada tahun 2015, ASEAN membentuk program MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN untuk membentuk pasar tunggal di kawasan ASEAN. Pembentukan MEA memungkinkan suatu daerah menjual barang dan jasa ke negara kawasan Asia Tenggara secara mudah. Namun, hal ini berdampak baik secara ekonomi, yaitu dalam bentuk barang, investasi, tenaga kerja, dan budaya dari negara lain akan semakin gencar masuk di Indonesia. Di sisi lain, integrasi ekonomi dapat menimbulkan ketimpangan budaya, ketimpangan teknologi antar daerah, meminggirkan budaya dan pekerja lokal, serta terjadi eksplorasi sumber daya alam secara berlebihan. Faktor non-alami yang kedua yaitu kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Sekitar tahun 2014, harga gas LPG naik dikarenakan gas yang non-subsidi 12 kilo dinaikkan. Hal ini berimbas pada naiknya harga barang kebutuhan pangan. Kenaikan harga LPG serta bahan bakar minyak juga dipengaruhi oleh harga komoditas tersebut di pasar internasional. Jika harga minyak serta gas dunia naik, pada umumnya pemerintah juga akan menaikkan harga minyak dan gas dalam negeri. Itulah salah satu bentuk dampak globalisasi ekonomi bagi Indonesia. Sebenarnya, jika dilihat dari potensi daerah, di Indonesia itu banyak sekali sumber tambang gas, salah satunya yaitu di Pulau Natuna. Kebijakan pemerintah yang lainnya yang menyebabkan ketimpangan sosial adalah program transmigrasi. Pasti banyak yang tahu apa arti dari transmigrasi. Program transmigrasi dapat mendorong peningkatan kondisi ekonomi para transmigran. Tetapi, program ini juga membawa dampak bagi penduduk asli daerah transmigran. Ketika warga pendatang lebih cepat maju dibandingkan warga asli, ketimpangan sosial pun terjadi. Realitas ini terjadi karena ketidaksetaraan antara dua kelompok yang seharusnya dapat berkembang bersama-sama, namun tidak seimbang. Kesenjangan antara kelompok pendatang dan kelompok pribumi jika disikapi secara bijak dapat menyulut terjadinya konflik horizontal. Pemerintah hari ini wajib mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan demi kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, faktor non-alami dari penyebab ketimpangan sosial yang ketiga adalah faktor internal individu. Faktor internal individu ini merupakan pendorong munculnya ketimpangan sosial yang berasal dari dalam individu itu sendiri, atau biasanya kita sebut dengan kepribadian. Kepribadian ada positif, ada juga yang negatif. Kepribadian individu sangat mempengaruhi kemajuan masyarakat.
terutama pada era globalisasi. Globalisasi membuka kesempatan setiap anggota masyarakat dari berbagai negara untuk bersaing. Namun, bagaimana akibatnya jika individu-individu itu bersikap atau berkepribadian negatif? Terutama, apa akibatnya jika masyarakat Indonesia didominasi oleh individu dengan kepribadian negatif? Faktor selanjutnya dari faktor non-alami yaitu perbedaan kondisi demografi. Kondisi demografi menunjukkan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, serta perbedaan kondisi ketenaga kerjaan. Bisa diperhatikan pada gambar di samping. Ini menurut pendidikan pada Februari 2018 dan 2019. Daerah di mana penduduknya mayoritas berpendidikan cenderung menyebabkan produktivitas kerja lebih tinggi. Sedangkan otomatis sebaliknya, daerah yang mayoritas pendidikannya rendah, produktivitas kerja lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan tinggi. Perbedaan demografi juga ditentukan dengan adanya SDM, sumber daya manusia dari penduduk itu sendiri. Yang kita bahas selanjutnya adalah bentuk ketimpangan sosial. Bentuk ketimpangan sosial itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ekonomi, dan yang kedua adalah non-ekonomi. Kita bahas langsung saja ya. Di bidang ekonomi ada kaya dan miskin. Coba perhatikan gambar di samping. Perumahan dalam bentuk apartemen dan perumahan kita anggap saja menengah ke bawah. Globalisasi belum mampu menyentuh hingga ke pemerataan ekonomi. Akibatnya, ketimpangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin semakin meningkat tajam. Keterkaitan antara globalisasi, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan ekonomi dapat diuraikan dari beberapa sudut pandang. Namun, realitanya, globalisasi tidak benar-benar mampu menyelesaikan masalah kemiskinan, karena industri kecil kalah bersaing dengan industri besar milik negara maju. Akibatnya, otomatis perputaran modal hanya terjadi dalam masyarakat kaya. Sementara bagaimana dengan yang miskin? Tidak mendapatkan keuntungan. Akibatnya, ketimpangan sosial antara kaya dengan miskin semakin lama semakin tajam. Yang kedua, kebijakan pemerintah dalam pembangunan. Desa dan kota. Pembangunan di desa dan di kota sangat berbeda jauh. Pembangunan dari pihak pemerintah lebih menitik beratkan pada wilayah perkotaan. Sedangkan pada Pulau Jawa dan luar Jawa juga sama, lebih identik pada Pulau Jawa karena investasi sebagai dampak globalisasi berpusat pada Pulau Jawa, di mana kondisi ini disebabkan karena Pulau Jawa dinilai lebih menguntungkan bagi para investor. Bentuk ekonomi yang ketiga, pemilik modal dan buruh. Kalian pasti sudah sering dengar yang ini, apalagi kalau teorinya Karl Marx. Kita bahas aja ya. Sekarang kita bahas langsung pemilik modal dan buruh. Buruh dapat dimaknai sebagai seseorang yang menggunakan tenaga dengan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya, kepada majikan.
Dalam era globalisasi, ternyata kaum buruh juga memberikan peran di Indonesia. Pengaruh globalisasi di Indonesia mengakibatkan banyak investor asing masuk untuk menanamkan modal. Selain itu, banyak perusahaan luar negeri yang membuka cabang di Indonesia. Realitas ini mengakibatkan berbagai perusahaan transnasional atau perusahaan asing banyak tumbuh di Indonesia. Hal ini menyebabkan upah buruh yang kurang diperhatikan yang akan memunculkan ketimpangan sosial. Mengapa demikian? Karena tujuan perusahaan-perusahaan transnasional menjalankan kegiatan bisnisnya di negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah melimpahkan, karena di Indonesia itu melimpahnya jumlah tenaga kerja yang tersedia dan mau dibayar murah. Di samping itu karena adanya sumber daya manusia yang rendah. Ketimpangan pendidikan ini masuk pada bentuk non-ekonomi. Penduduk yang berkualitas merupakan sumber daya manusia potensial dalam pembangunan nasional. Tapi coba perhatikan ketimpangan pendidikan di Indonesia. Desa dan kota sangat jauh sekali. Ketidakmerataan proses bangunan dan tidak meratanya distribusi ekonomi di setiap daerah mengakibatkan masalah pendidikan baik di kota maupun di desa mengalami ketimpangan. Yang terakhir, budaya global dan budaya lokal. Pasti banyak dari kalian yang tahu, budaya yang global atau bisa dikenal dengan budaya modern bertolak belakang dengan budaya lokal. Banyak para remaja yang lebih menyukai dengan budaya global atau dianggap modern. Menurut Warsito Raharjo Jati, berbagai media berperan dalam mengkonstruksi pemahaman bahwa konsumsi produk kultur barat akan menjadi orang barat yang terpandang dan modern. Mereka yang beradaptasi budaya luar dianggap lebih modern, sedangkan mereka yang masih memelihara budaya lokal dicap kuno dan ketinggalan zaman. Padahal di Indonesia banyak sekali budaya-budaya lokal yang bagus. Jangan sampai kita kehilangan budaya-budaya tersebut, apalagi budaya kita sampai diambil oleh negara lain. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat belajar, jangan lupa belajar sosiologi karena sosiologi itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.